Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat siang bagi kita semua, jemaat Tuhan dan saudara-saudari dimanapun berada. Pada saat ini, kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, yaitu minggu kedua di bulan September ini. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar renungan, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersyukur kepadamu. Kembali kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran Allah, sehingga kami, baik jemaat Tuhan dan para pendengar dimanapun berada, diberikan sesuatu kekuatan, diberikan sesuatu pemahaman tentang kebenaran Tuhan, sehingga kami semakin mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu Tuhan dapat mengubah kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami siap untuk mendengarkan renungan saat ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada siang hari ini tema kita adalah berjaga-jagalah setiap saat dan setiap waktu. Terambil di dalam Matius 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Saya akan bacakan bagi kita semua jemaat Tuhan dan saudara pun dimanapun berada. Ya, demikian firman Allah. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, puji Tuhan, kebenaran hari ini adalah memberikan kita sesuatu pemahaman tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus siap sedia, berjaga-jaga. Di dalam Matius 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, orang percaya harus siap sedia. Tujuannya adalah mengingatkan kita untuk menjaga dan memelihara hidup kita sehingga tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dalam menyambut kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini, kita harus berjaga-jaga.
Dan waspada seperti seorang tuan rumah yang dikatakan tadi dari ayat yang telah kita bacakan. Berjaga-jaga agar pencuri tidak masuk ke dalam rumahnya. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Amin. Nah, kalau tubuh kita, hidup kita adalah rumah Tuhan, kita harus jaga. Ya. Kita harus pelihara sehingga tidak tercemar oleh dosa apapun itu. Apa yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini? Ya, tentu hati kita harus siap. Ya, hati kita harus siap. Ini yang pertama. Yang harus kita jaga adalah hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati adalah pusat dari segala sesuatu. Ya, maka hati kita itu kita harus jaga. Supaya apa? Jangan bercacat celak. Sehingga nanti ketika Tuhan datang, kita memperoleh sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Darah Yesus telah menyucikan hati kita dari segala kenajisan. Oleh karena itu kita harus terus-menerus menjaga supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, ini dia. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena dari dalam hati mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Nah, ini ada kebencian, ada dendam, bahkan yang lain-lainnya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-7 ayat 21 dan 23, dia berkata begini, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat. Apa? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Imamat 19 ayat 17 berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia atau orang tersebut. Nah, kenapa saudaraku yang kekasih? Ada hal yang sangat penting di sini adalah kebencian. Kebencian ini saudara bisa berakibat fatal. Ya. Kebencian bisa berakibat kematian. Bahkan kecemburuan pun bisa terjadi. Ya. Salah satu daripada keturunan Adam dan Hawa yaitu Kain dan Habil. Karena akibat kecemburuan hati Kain, bisa dia melakukan kejahatan kepada adiknya. Maka sebagai orang percaya, jangan sampai timbul di dalam hati kita kecemburuan sehingga kita melakukan kejahatan. Jangan. Tetapi jaga hati kita sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Nasihatnya adalah jagalah hati kita terhadap kebencian supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan.
tidak hidup di dalam kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat 12 berkata, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah memutakan matanya. Nah ini, maka perlulah kita jaga. Jika kita tidak bersedia mengampuni sesama kita, maka Bapa kita yang di sorga pun tidak akan mengampuni saya dan saudara. Maka jagalah hatimu. Amin. Di dalam Markus 11 ayat 25 dan 26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Nah, saudara mau pilih yang mana? Menjaga hati kita agar kita tidak berdosa, atau kebencian pula yang ada di dalam hati kita? Tapi firman Tuhan mengajar kita agar tidak timbul kebencian. Ampunilah saudara kita. Dan apabila kita berdoa membangun hubungan kita dengan Tuhan, sebelum kita berdoa ampunilah yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang perlu kita jaga? Bukan hanya hati kita, tetapi yang kedua adalah bibir, mulut, ucapan kita di hadapan Tuhan, atau lidah kita, atau perkataan kita harus kita jaga. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah ini, di dalam kehidupan orang percaya harus jauh ini. Di dalam Yakobus 5 ayat 12 berkata, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Maka kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Kita perlu menjaga bibir, mulut, lidah kita, ucapan, perkataan kita. Sebab setiap perkataan atau ucapan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat di dalam penghakiman itu bisa kita pertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah ini, maka kita harus berkata benar, berkata jujur, berkata jelas, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini saudara, hukum tabur tuai itu ada. Maka lakukanlah yang baik. Nasihatnya adalah apa? Jangan kita menipu, jangan kita berbohong, janganlah kita berdusta. Amsal 24 ayat 28 berkata, jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Nah ini bercabang lidah. Bahkan bisa mengatakan yang benar jadi salah, bahkan yang salah menjadi benar. Nah ini yang tidak baik. Ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai ucapan-ucapan kita itu membawa akibat yang fatal bagi saya dan saudara. Ya. Nah, harus kita mengekang lidah kita. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak menjaga, tidak membatasi hidupnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Nah saudara, jangan sampai ibadah kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah apa yang kita ucapkan, apa yang kita pujikan, muliakan, menyenangkan hati Bapa kita di surga. Yang ketiga, apa yang harus kita jaga adalah tingkah laku kita. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata,
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan. Kita perlu menjaga tingkah laku kita sehingga kita tidak bercacat celah baik di hadapan Tuhan maupun di dalam pandangan manusia. Mengapa harus menjaga tingkah laku kita? Adalah supaya Tuhan dipermuliakan melalui tingkah laku atau tindakan saya dan saudara. 1 Petrus 1 pasal 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini dia saudara. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita. Tetapi biarlah tingkah laku kita memberkati banyak orang. Memberkati banyak orang. Ya. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jaga hidup kita. Contohnya adalah Rasul Paulus, seorang yang menjadi teladan dalam tingkah lakunya, perbuatannya. Ini saudara, dari yang jahat tadinya sekarang menjadi baik, menjadi contoh yang sangat luar biasa. Nasihatnya adalah karena dihakimi menurut tingkah laku. Nah, ini penghakiman itu pasti terjadi, tetapi jangan sampai kita dihakimi dengan tingkah laku kita yang tidak baik. Tetapi biarlah tingkah laku kita membawa orang datang kepada Tuhan dan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Kesimpulannya adalah kita minta Tuhan untuk memampukan kita untuk menjaga hati kita, menjaga bibir lidah kita, bahkan tindakan tingkah laku kita. Kita minta Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan kebenaran ini. Tanpa Tuhan, firman Allah berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita. Hanya Yesuslah yang sanggup memberkati saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Renungan kita hari ini biarlah memberkati saya dan saudara, memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat untuk melakukan kebenaran Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan, para pendengar dimanapun berada, kita semua di dalam berkat Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman. Tanam ke dalam hati kami dan jadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang militan, kuat, menjaga hati, menjaga bibir lidah kami, bahkan tingkah laku kami. Biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Umat Tuhan diberkati Tuhan. Kami hamba-Mu diberkati Tuhan. Setiap orang yang mendengar kebenaran Tuhan hari ini diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kebenaran Allah ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima berkat kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat diberkati oleh Tuhan. Dan kita sampai di dalam renungan-renungan kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.